Beliau sudah berpengalaman mulai dari eh, event spesialis 76 Production, kreatif digital, The Coffee Shop, marketing dari PT Bank Mandiri, termasuk beliau juga eh, administrator PT Bangun Gigantara, CEO dari Jurnaba.co. Beliau juga mengajar di kampus-kampus yang ada di Kabupaten Jember. Mungkin untuk menambah wawasan tentang kehumasan, beliau akan memberikan tip dan trik bagaimana membangun kehumasan yang ada di sekolah panjenengan berkaitan dengan pengalaman-pengalaman beliau. Mungkin untuk menyingkat waktu, kami aturkan kepada Bapak Khairul Bahtiar, MSI, Magister Media dan Komunikasi. Waktu kami aturkan, Bapak, monggo. Baik, matur nuwun, Pak Kasih, mohon izin semuanya. Matur nuwun Bapak Kacapin, Pak Iwan tadi yang sudah membuka dan rekan-rekan semuanya dari Humas Dinas Pendidikan SMK se-Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Mohon izin saya masuk ini di tengah tiba-tiba ternyata tadi dapat info Pak Dr. David sedang berhalangan tiba-tiba karena ada satu lain hal yang mungkin tidak bisa kita prediksi. Oke, terima kasih Pak Khotib. Jadi mohon izin perkenalkan nama saya Khairul Bahtiar. Saya sehari-hari saat ini selain menjadi tenaga pengajar di Universitas Islam Jember di Prodi Ilmu Komunikasi, saya juga menjadi advisor di East Java Super Corridor Jember. Saya akan coba share screen materi saya. Baik, sebentar. Ini salah, ini yang Bu Enda. Jadi sehari-hari saya memang kantor saya berada di lingkungan Bakorwil 5 Jember, Jalan Kalimantan nomor 42. Saya di sini sebagai advisor di East Java Super Corridor, di mana ini adalah program dari Provinsi Jawa Timur eh, yang merupakan suatu layanan terpadu yang menghubungkan para pelaku bisnis, startup, hingga perusahaan multinasional untuk berkolaborasi membangun ekosistem bisnis yang berkesinambungan. Nah, sedikit cerita, ini layanan yang ada di kami adalah ada layanan perizinan dari Dinas DPM BTSP, dan sekarang kami juga sudah berkembang tentang hak kekayaan intelektual. Di tempat kami juga ada klinik kekayaan intelektual. Yang kedua adalah Millennial Job Center yang sekarang berkonversi menjadi Millennium Job Center, dan yang terakhir adalah kita konsentrasi untuk membangun ekosistem pelaku bisnis dan ekonomi kreatif. Nah, ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan kami yang secara berkala, baik menggunakan anggaran APBD maupun kolaborasi dengan sektor-sektor ekraf yang lainnya. Yang pertama adalah pelatihan UKM atau IKM yang di sektor ekonomi kreatif. Yang kedua adalah pertemuan antara penjual dan pembeli baik dari dalam dan luar negeri. Terus ada millennial discussion, terus menumbuhkan usaha bidang startup. Selanjutnya adalah kami ada program khusus untuk kaum muda untuk mengembangkan diri serta menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Berikutnya adalah menjamin bantuan bagi produksi dan distribusi produk-produk inovasi anak muda. Yang terakhir adalah membantu promosi bagi usahawan muda. Nah,
Yang kami tekankan di sini adalah kami ingin berbicara karena ini di depan para humas SMA dan SMK di mana di dalamnya juga siswa-siswanya sekarang juga full pasti sangat memahami tentang digitalisasi yang dihadapin adalah anak-anak eh, Gen Z, anak-anak muda yang sangat dinamis dan sangat cepat untuk beradaptasi. Makanya saya di sini bicara anak muda sekarang bisa apa. Oke, oleh karena itu pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menyiapkan programnya dengan yang bernama MJC, Millennial Job Center, yang merupakan wadah bagi pemuda untuk berproses, untuk bersinergi, menyalurkan ilmu dan kemampuan berbasis on-job learning, sehingga terjadi transfer kemampuan untuk mengembangkan potensi milenial untuk menjadi profesional independen. Sebagai penjelas di sini komponen Millennial Job Center di sini ada 3 hal di mana di dalamnya ada mentor, ada klien dan ada talenta. Nah, kami di East Java Super Corridor ini ibaratnya kalau di swasta bisa dibilang seperti agensi ya. Agensi swasta yang menjadi penghubung antara klien dengan yang ingin mempunyai project dengan penyedia jasanya. Nah, kami di sini dari sektor pemerintah, kami punya 3 komponen itu, mentor, klien, dan talenta. Klien itu siapa? Klien itu adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang eh, membutuhkan jasa untuk dibantu pekerjaannya. Lalu talenta itu siapa? Talenta itu adalah anak-anak muda yang mempunyai kompetensi atau keahlian khusus di bidang tertentu, bisa di bidang desain grafis, desain komunikasi visual, fotografi, videografi, dan seterusnya. Tapi talenta ini belum cukup tinggi jam terbangnya. Ibaratnya masih dalam level pemula. Lalu bagaimana ekosistem ini berjalan? Nah, klien itu, pekerjaan dari klien itu kami hubungkan dengan talenta untuk pekerjaannya dikerjakan oleh talenta. Misalkan, Mas, saya pengen dibuatkan video produk, saya pengen dibuatkan video profil. Oke, Pak, Bu, ini saya hubungkan dengan talenta, dengan komponennya nanti seperti ini. Lalu gimana talenta ini secara portofolionya komponennya masih belum tinggi jam terbangnya. Oh, tenang. Kami hadirkan mentor di sini sebagai penjamin bahwa pekerjaannya itu akan dilakukan secara profesional. Jadi mentor ini selain menjadi penjamin, mereka juga menjadi supervisi dan menjadi garansi bahwa pekerjaan itu akan dikerjakan secara maksimal dan profesional. Lalu biayanya bagaimana? Oke, klien itu pasti mempunyai budget. Pasti namanya klien itu menginginkan biaya seefisien mungkin, tapi dengan hasil semaksimal mungkin. Nah, oleh karena itu, karena pekerjaan itu dikerjakan oleh talenta yang jam terbangnya masih, portofolionya masih pas-pasan lah katakannya, otomatis harganya juga tidak terlampau tinggi dengan mentornya. Kami menjadi penghubungnya saja di situ. Jadi, benefit yang didapatkan oleh ketiga komponen ini sama-sama menjadi simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Klien diuntungkan dari sisi efisiensi biaya dan hasil yang maksimal pula, talenta juga mendapatkan peningkatan jam terbang dengan meningkatkan pengalaman pekerjaan dengan peningkatan portofolionya, dan mentor juga bisa membantu talenta. Di sisi lain banyak mentor kami juga akhirnya mendapatkan talent-talent baru untuk menjadi tambahan amunisi, tambahan pekerjaan. Nah, kenapa seperti ini? Karena tujuan dari MGC ini adalah untuk mengasah rekan-rekan talenta anak-anak muda ini bisa mempunyai soft skill dan bisa menciptakan pekerjaan secara mandiri. Makanya tadi disebutkan untuk menjadi profesional independen. Karena di era digital saat ini untuk menjadi creator, untuk menjadi afiliator itu sangat mudah sekali.
Yang penting mereka punya smartphone atau laptop, ada koneksi internet, semua sudah pasti di, bisa dijalankan. Sama halnya beberapa waktu yang lalu, di tahun yang lalu kami juga ada program namanya EJSC Goes to School, di mana kami secara berkala kami mengunjungi SMK khususnya. Kami fokusnya ke arah vokasi memang, yang mempunyai keahlian-keahlian khusus di bidang digital. Kami masuk mengedukasi rekan-rekan siswa untuk bahwa di dunia freelancer itu potensinya sangat luar biasa. Jadi YouTuber itu dengan subscriber minimal 1.000 saja sudah bisa dimonetisasi, minimal per bulan bisa 1,5 juta. Untuk menjadi afiliator itu pun juga sudah bisa dengan komisi 5% per penjualan barang. Itu sangat berkembang pesat sekarang di era digital saat ini. Lalu ini adalah program-program kami yang saya sebutkan tadi, ada SJSC Gustus School, Gustus Campus, terus ada inkubasi bisnis, ada inkubasi community, ada inkubasi talenta, ada juga on-job learning. Jadi secara berkala pun kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan yang memang pesertanya itu kami siapkan untuk bisa mendapatkan proyek-proyek yang kami dapatkan untuk kami distribusikan kepada talenta-talenta yang pernah mengikuti workshop kami. Jadi workshop kami itu bukan memberikan pelatihan dari dasar, tapi workshop kami mempertajam skill yang sudah ada. Misalkan dalam pekerjaannya itu SOP-nya seperti ini. Dalam melakukan sebuah project itu mannernya, attitude-nya, kulturnya itu harus tahu. Sampai dengan kami juga tempo lalu kami juga memberikan sertifikasi profesi berstandar nasional BNSP sejumlah 20 orang. Itu yang sudah pernah mendapatkan project-project kami. Oke, selanjutnya adalah sedikit saya akan membahas tentang humas karena ini juga latar belakang saya juga dari public relation. Tadi sudah banyak yang dibahas oleh Pak David. Sayangnya saya juga terputus. Saya juga nyimak tadi Pak David menyampaikan tentang kehumasan. Kalau saya lebih mengeneralisir ini, bagaimana humas itu menjadi corong lembaga, menjadi penjembatan lembaga antara masyarakat dengan lembaga. Karena baik buruknya lembaga itu bergantung kepada bagaimana humas itu bisa menyampaikan pesannya kepada masyarakat secara tepat. Itu ibaratnya orang pacaran kan kita harus PDKT dulu. Gitu, kita harus tahu target kita ini sukanya apa, target kita ini kemauannya apa, kan seperti itu. Makanya di sini saya bilang, bolehkah humas itu pamer capaian kinerja lembaga? Kalau kita PDKT kan kita juga pasti, misalkan anak-anak muda sekarang kalau kita bicara, kalau kita mau mendekati seseorang, pasti kan kita bercerita. Aku dari sini, pekerjaanku seperti ini, keseharianku seperti ini. Boleh nggak saya pamer seperti itu, kira-kira? Nah, saya ibaratkan seperti ini. Sekarang eranya digital. Ada satu pertanyaan, sebuah DM masuk, pengirimnya bertanya, pimpinan kami memberikan arahan agar humas sering bikin konten capaian kinerja dan aktivitas pimpinan. Nah, bagaimana kami memenuhi arahan itu tanpa mengorbankan kepentingan dan layanan publik, dan yang terakhir adalah tidak dimutasi. Kan gitu ya, biasanya kan gitu. Kalau tidak mencapai, ya ini agak satir ya biasanya. Kalau tidak memenuhi keinginan pimpinan, takutnya nanti pimpinan tidak suka, terus akhirnya yang menjadi pertaruhan adalah jabatan dan seterusnya. Semoga di sini tidak ada yang seperti itu. Oke, jawabannya adalah sah. Sah-sah saja, tapi ini bukan menjadi menu utama. Jadi konten aktivitas pimpinan dan lembaga itu sebetulnya tidak dosa, nggak dosa. Yang keliru itu kalau
konten pimpinan dan lembaga itu dijadikan isi utama akun. Jadi seolah-olah itu publik bangun pagi ketika melihat sosial media yang dilihat adalah pimpinan rapat, lalu pimpinan menerima tamu, terus pimpinan membuka acara, pimpinan foto bersama, yang terakhir adalah pimpinan menghadiri kegiatan tertentu. Nah, jika ini dibalik, kita menjadi masyarakat yang tidak mengenal siapa itu pimpinannya atau siapa itu orang yang ada di balik konten tersebut, apakah itu menjadi menarik buat kita? Ketika itu tidak relate dengan keseharian kita, tentunya itu akan tidak menarik seperti itu. Nah, selanjutnya kita boleh pamer kerja, tapi kita harus tunjukkan manfaatnya. Boleh kok, pamer kerja itu wajib, karena di tempat sosial media itu adalah tempatnya kita mempamerkan brandingnya. Jadi konten itu wajib menjawab satu pertanyaan sederhana ya, karena kita tujuannya adalah hubungan masyarakat, menghubungkan dengan masyarakat adalah apa pengaruhnya bagi masyarakat. Sederhananya seperti itu. Kalau tidak bisa dijawab dalam satu kalimat, berarti konten itu belum siap tayang. Saya juga sering mendapatkan konten-konten di tempat saya bekerja pun, mengelola menjadi humas ini kadang sulit, kadang juga mudah, tergantung bagaimana kita bisa memahami masyarakat. Jadi kalau kita merasa tidak mempunyai dampak, belum merasa mempunyai pengaruh, berarti kita belum berdampak. Seperti itu. Nah, jadi apa yang dibutuhkan publik? Jadi publik itu butuh daftar capaian. Publik itu butuh daftar capaian. Jadi bukan yang malah seperti ini. Lembaga menjalin kerjasama dengan lembaga X misalkan. Ada satu poster, satu konten yang menunjukkan bahwa lembaga ini menjalin kerjasama dengan lembaga ini. Ada nggak relevansinya dengan kebutuhan masyarakat? Untuk saat ini tidak. Terus lembaga sedang menandatangani MOU tentang bla 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 bla. Yang berikutnya adalah lembaga meningkatkan lulusan sekian persen. Kenapa ini menurut publik tidak butuh? Karena ini adalah bagian dari kewajiban lembaga, bukan kewajiban masyarakat. Dan ini adalah otomatis yang harus dilakukan oleh lembaga. Itu. Tapi ini bisa dipermak dengan narasi-narasi seperti storytelling dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Jadi bukan hanya foto-foto saja, tapi narasi yang dibangun itu tidak dalam satu konten saja, tapi harus berjenjang. Sekarang kalau kita bicara Instagram, ada yang namanya fitur carousel, bahkan dalam satu feed itu bisa sampai 20 foto bisa ditampilkan di situ. Itu bisa dibuat dengan narasi-narasi. Jadi satu foto itu tidak hanya foto satu kesatuan, tapi dalam foto itu ada narasinya juga dalam prosesnya, dalam menjalin kerjasama dengan tujuan seperti ini, karena kami mempunyai dasar seperti ini, kami mempunyai siswa yang berkebutuhan seperti ini dan seperti ini. Dengan kerjasama seperti ini, kami berharap bahwa ke depan bla 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 dan seterusnya. Jadi kerjasama itu tidak hanya satu kesatuan baku, tapi ada narasi yang dibangun yang menceritakan kenapa ini menjadi penting, kenapa publik membutuhkan ini. Jadi daftar capaian itu menjadi hasil nyata, kenapa kerjasama ini bisa dilakukan.
Nah, ini yang saya sebutkan. Hasil dan manfaatnya. Jadi apa untungnya kerjasama tadi? Apa artinya bagi masyarakat? Siapa yang diuntungkan? Kapan dampaknya terasa? Apa resikonya? Nah, kalau dampaknya belum terasa, jadi kita sebagai humas harus eh, dengan lantang kita harus menyampaikan ini belum langsung terasa sekarang. Kita harus secara gentleman, kita harus sampaikan bahwa ini belum langsung terasa. Karena bagi masyarakat, kejujuran semacam ini justru langka dan berharga. Meskipun nantinya pasti namanya netizen, pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi setidaknya kita tidak perlu gali lubang tutup lubang. Kita tidak perlu, ibaratnya kita tidak perlu menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Yang pasti kita sampaikan kejujuran ini di awal, lalu kita sampaikan pula solusinya ke depan, kami akan melakukan tahapan-tahapan seperti ini. Itu yang disampaikan dengan Pak Dr. David tadi, disampaikan manajemen krisis komunikasi itu penting yang harus dilakukan oleh humas. Nah, sampaikan bahwa di sebuah konten itu tokoh masyarakat, tokoh utamanya itu adalah bukan lembaga tersebut atau stakeholder-stakeholder yang muncul di situ, tapi tokoh utamanya adalah anak sekolah, misalkan kalau di lembaga lain itu masyarakat, ada pedagang, ada ibu rumah tangga, ada tukang ojek. Nah, pimpinan posisinya di mana? Pimpinan hadir sebagai penjelas, bukan menjadi aktornya, bukan menjadi sorotan utamanya. Gitu. Karena masyarakat itu di era sekarang bukan berarti mereka tidak suka, mereka agak skeptis ya terhadap konten-konten yang terlalu formal, konten-konten yang terlalu menonjolkan narsistik figur seseorang, tapi melupakan empati-empati yang sedang menjadi keresahan-keresahan di masyarakat. Ini yang lupa saya belum masukkan ini adalah idealnya kemarin saya sempat mengikuti sharing juga dengan teman-teman humas juga bahwa konten instansi itu idealnya adalah 60% itu konten publik sentris yang isinya tentang pengumuman layanan, terus penjelasan tentang kebijakan dan seterusnya, terus dampak yang ditimbulkan, terus 25% itu konten tentang edukasi, 15% itu tentang konten aktivitas dan capaian lembaga instansi. Jadi yang 15% itu yang baru konten aktivitas dan capaian. Sisanya ada edukasi, konten publik sentris, apa yang sedang viral sekarang, itu pun juga nggak apa-apa. Jadi kalau itu terbalik, karena saya melihat di sini SMA dan SMK adalah melayani siswa-siswa, mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya adalah seperti itu. Jadi fokusnya adalah melayani dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa siswanya yang sekolah di tempat Bapak Ibu semua ini mendapatkan masyarakat mendapatkan informasi, siswanya juga mendapatkan pendidikan yang sangat layak dengan goals yang kalau SMK mendapatkan pekerjaan yang layak, dan SMA juga mendapatkan pendidikan yang sangat luar biasa. Informasi-informasi itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena keterbukaan informasi di era sekarang itu sangat luar biasa dan aksesnya bisa dicapai dengan cara apapun. Kita di era sekarang tidak bisa menutupi informasi
Di grup WA pun sekarang kita susah membedakan mana ini hoax, mana yang asli. Apalagi di era artificial intelligence sekarang, kita cukup mengetikkan sesuatu di situ, kita tidak perlu nanya ke orang atau ke tetangga kita atau ke teman kita, cukup memasukkan promptnya saja, kita sudah menemukan segala hal di situ. Nah, di dalam sosial media juga, dalam humas untuk mengelola sosial media, narasi konten, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah pernah melihat narasi kami sudah bekerja keras, gitu. Kami sudah bekerja keras tentang ini. Nah, tapi coba kita narasi itu dibalik. Ini yang sedang kami kerjakan, ini kendalanya, ini yang belum selesai. Lalu ke depan kami akan melakukan langkah-langkah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bukan buruk, tapi kita menceritakan apa adanya. Jadi kata, ya makanya saya bilang narasi konten, kata belum itu jauh lebih dipercaya daripada sudah. Karena humas, hubungan masyarakat adalah membangun kepercayaan, membangun citra masyarakat. Makanya kita mencoba mengolah narasi sedemikian rupa. Mungkin sulit, ya memang saya akui ini sulit untuk membuat narasi yang bisa dipahami oleh masyarakat. Saya kasih bocoran, jadi Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan AI. Nah, AI itu nanti juga ada caranya, ada rumusnya. Saya lupa nggak masukkan di sini. AI itu ada rumusnya, ada 4 saya ingat itu. Yang pertama kita harus bicara eh, siapa kita sendiri. Misalkan dalam prom ini saya adalah guru biologi, misalkan. Saya adalah humas humas SMA Jember, misalkan. Buatkan ya pertama kita harus perjelas posisi kita sebagai apa dulu. Kita sebagai guru. Oke, kita sebagai guru di bidang humas. Yang kedua adalah tugasnya apa? Kita tugaskan apa di prom AI itu? AI itu kita tugaskan, oke, buatkan saya narasi konten Instagram, harus jelas, harus detail, konten Instagram 2 kalimat saja yang menjelaskan tentang apa namanya, misalkan capaian kinerja tahun 2026 misalkan. Buat dalam bentuk buat dalam bentuk gaya bahasa yang menyenangkan misalkan. Itu aja. Itu masukkan, tapi sedetail mungkin misalkan apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan itu juga bisa dimasukkan. Dan dari situ hasil promnya nanti bisa kita olah kembali. Gitu. Nah, jika pengen uh, nah, saya ngomong jeleknya ya. Jadi kita kadang sebagai humas terlalu sering untuk bermain aman ya. Kita memposting sesuatu capaian-capaian yang mungkin menurut masyarakat yang nggak relevan, tapi kita sebagai humas, oh kita main aman aja deh, posting yang secara data kita sudah punya semuanya ya, gitu. Akhirnya masyarakat merasa masyarakat ini merasa diceramahi. Berbanding terbalik, nanti akan pasti lebih banyak kritik yang menjadi makin keras kepada kita. Dan kolom komentar menjadi medan pelampiasan dari para netizen. Pada akhirnya kepercayaan akan turun, bukan naik. Nah, yang disalahkan nantinya pasti akan ke tim medsos atau tim humas. Tapi apakah publik paham? Tidak. Masyarakat, netizen, publik tidak akan paham tentang itu. Padahal, nah yang kegagalannya di sini adalah kegagalan tentang strategi sudut pandang.
Makanya kita harus merubah, sebagai humas, kita harus merubah sudut pandang masyarakat menjadi perspektif yang lebih jelas, lebih clear, dan kita posisikan kita berdiri sama rata, duduk sama tinggi dengan masyarakat. Seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita harus memahami humas, memahami komunikasi dengan masyarakat, bagaimana komunikasi kita dengan pimpinan, komunikasi dengan lembaga. Jadi, kesimpulannya adalah kita harus sebentar, ini saya stop share dulu. Jadi kita harus memahami konten, aktivitas, dan capaian, kapan itu dilakukan, kapan itu boleh dilakukan, kapan itu perlu dilakukan, tapi harus tunduk pada kebutuhan publik. Kita harus tahu kebutuhan publik seperti apa. Jadi bukan publik yang harus belajar memahami capaian pemerintah, capaian lembaga, tapi justru itu pemerintah atau lembaga yang wajib belajar menerjemahkan kinerjanya ke bahasa kehidupan warga atau masyarakat. Nah, ini yang memang menjadi PR yang menurut saya memang tidak mudah bagi humas untuk menerjemahkan eh, kinerja ke bahasa-bahasa yang memang masyarakat bisa pahami secara mudah. Jadi tujuannya adalah ketika kita bicara akun lembaga, membuat publik, tujuan kita adalah membuat publik merasa, oh ini memang kerja negara untuk saya. Tujuannya kan itu. Maka foto rapat pun bisa bermakna. Kalau tidak, jadi sehebat apapun capaiannya, maka itu akan menjadi konten yang hanya sekedar lewat saja. Oh, pasti lewat kontennya tentang seremonial itu saja, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi humas itu tantangannya memang eh, tricky sekali ya. Jadi kita harus memahami kebutuhan masyarakat seperti apa, terus masyarakat sekarang itu eranya seperti apa di TikTok, terus di apa namanya di Instagram, di Thread, di Twitter, di Facebook, dan seiring perkembangannya bukan berarti kita harus mengikuti itu secara terus-menerus, tapi setidaknya wawasan kita tahu pijakan dan kebutuhan masyarakat itu ada di mana. Dan sudut pandang masyarakat ada di mana. Kalau kita sudah memahami sudut pandang masyarakat, jadi kita tahu memposisikan diri, memposisikan humas untuk menjadi informannya masyarakat agar bisa mengetahui kinerja apa yang sudah kita lakukan sejauh ini. Oke, jadi itu yang sebentar, saya jadi Bapak Ibu semuanya ini saya ada sedikit yang belum saya Mas, ada sedikit bocoran tentang tren konten yang ada di 2026 saat ini. Jadi agar apa yang dilakukan humas itu di masyarakat di media sosial. Jadi konten itu jangan terlalu rapi, jangan terlalu sempurna, jangan terlalu terasa bukan manusia. Jadi di tengah banjir konten buatan AI dan visual yang menyesatkan, konten yang apa adanya itu justru malah nerasa lebih jujur dan dipercaya. Jadi kontennya seorganik mungkin. Ya rapi boleh, tapi sesuaikan dengan target market. Kalau kita bicara bisnis, kita harus sesuaikan dengan target target market atau target masyarakat yang kita tuju. Nah, kenapa tren ini kuat?
Misalkan di era 2025 yang lalu itu tren pola apa ya, foto desain di dalam sebuah feed Instagram itu masih oke di algoritma. Tapi sekarang di 2025 itu video menjadi tren yang utama untuk menaikkan engagement atau menaikkan jangkauan ke masyarakat. Nah, kenapa saya bicara tren ini kuat? Karena publik sekarang mulai ragu dan bertanya, ini beneran atau AI? Nah, ini apakah pengalaman nyata atau memang ini settingan? Yang terakhir adalah siapa yang bicara di balik akun ini? Nah, jadi konten buatan Humas itu tidak bisa lagi secara sekedar desain bagus. Jadi kuncinya adalah cerita nyata. Katakanlah ambil salah satu contoh, misalkan ada success story tentang si A, si B, dan C, dan seterusnya. Buatkanlah dalam sebuah konten video 15 sampai 30 detik dan seterusnya. Kurang 3 menit. Jadi, oh baik Pak, terima kasih. Jadi konten 2026 itu harus otentik, harus transparan, dan personal. Jadi Humas harus tahu apa yang mau disampaikan. Jadi terus konten transparan juga. Jadi ceritakan proses. Makanya saya bilang tadi harus ada storytelling yang harus disampaikan. Jadi itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kepercayaannya pada kami. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa eh, paparan dari Bapak Khairul Bakhtiar yang nantinya bisa menjadi bahan masukan Bapak Ibu yang ada di sekolah yang kebetulan yang hadir pada siang ini dari wakil humas ataupun bidang kehumasan. Tentunya Pak, tadi yang perlu kami garis bawahi eh, dari paparan dua pemateri, intinya humas adalah merupakan wajah potret dari sekolah ataupun satuan pendidikan yang ada di masing-masing lembaga. Tentunya apa? Perlu kompetensi, perlu kejujuran, dan yang terakhir tadi disampaikan harus tetap memegang teguh etika. Nah, ini penting sekali. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, mungkin ada yang perlu disampaikan ataupun pertanyaan dari dua pemateri yang hadir pada kegiatan rakor kehumasan, mungkin bisa ditanyakan langsung. Waktu kami aturkan kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau ada beberapa permasalahan, silakan ditanyakan, monggo. Bapak Ibu dari SMA, SMK, SLB, monggo. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kami dari SMK Darus Solihin Bogor, itu atas nama Muhammad Samsul Arifin. Ada apa ya? Minta solusi atau ini untuk narasumbernya terkait bulan-bulan ini kan sudah masuk di IPDB ya. Nah, yang saya tanyakan untuk narasumber, tidak tahu Bapak Khairul Bakhtiar atau siapa, mohon jawabannya apa kiprah dari Humas itu agar di BPDB di sekolah kami itu apa ya, terjual lah, artinya diminati, karena kan kendala kita di SMK itu kan atau di sekolah-sekolah yang lainnya kemudian kan bagaimana caranya untuk meraup siswa yang banyak, terus nilai jual kita juga diterima oleh
masyarakat, nah begitu. Nah, apa trik atau kiat-kiat untuk humas itu untuk masuk di itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari SMK Darus Solihin, Pak Samsul Arifin. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Tadi ditanyakan karena bulan-bulan ini menjelang SPMB, seleksi penerimaan murid baru, Ya, bagaimana strateginya humas yang ada di sekolah ini agar SMK, SMK maupun SMA ini peminatnya untuk bisa mendaftar ini naik gitu katanya Pak Samsul ini. Bagaimana kiat-kiatnya? Nah, ini perlu Bapak Khairul Bahtiar ini bisa mungkin ada kiat-kiat khusus yang perlu disampaikan. Monggo Pak, silakan Pak langsung ditanggapi mawon nggih. Oh, nggih. Matur nuwun Pak, izin Bapak. Jadi ini ibaratnya kalau di tempat kami itu ini adalah strategi marketing ya Pak. Ini adalah strategi marketing bagaimana wali murid atau calon siswa itu tertarik untuk masuk di sekolah kan gitu. Yang kalau sepemahaman kami, sepemahaman saya adalah ini tidak bisa organik, tidak bisa secara instan, tapi ini harus dibangun secara organik di kehumasan dari sisi brandingnya memang. Dari sisi branding, selain fundamental dari internal sekolah itu pasti tentunya. Dari sisi apa namanya prestasi-prestasi siswa dan seterusnya itu pasti. Tapi dari sisi yang lain, saya hanya bisa membantu dari sektor dari sisi branding, dari sisi digital marketingnya. Kalau kita jualan, kita harus tahu target marketnya seperti apa. Seperti halnya kalau ditanya, saya pernah mendapatkan klien di bidang jasa ya, di bidang jasa. Kalau marketnya siapa? Marketnya semuanya. Oh, tidak bisa. Kita tidak bisa menentukan market itu semuanya, tidak. Tapi kita harus bisa mengclustering, kita harus riset dulu. Target market poin pertama, level pertama ini, level kedua ini, level ketiga ini. Setelah itu baru kita menentukan strategi apa yang harus kita lakukan untuk membangun kepercayaan publik agar masyarakat itu mau, ibaratnya ya, menyekolahkan di tempat kami misalnya. Secara organik kita harus membangun branding. Branding itu. Branding yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gitu. Mulai sosial media. Sekarang masyarakat informasi tahu tentang sekolah itu dari mana? Dari sosial media yang pertama. Daripada kita harus capek-capek pasang baliho yang per minggunya bisa puluhan juta, kalau saya saran, mending kita pasang iklan saja di sosial media. Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Itu lebih jelas, kita bisa tentukan jangkauannya di mana, kita tentukan segmen umurnya di mana, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaannya, dan sebagaimana, algoritmanya kita bisa tentukan sendiri. Setelah kita pasang iklan, sebelum kita pasang iklan, kita tentukan dulu kontennya seperti apa yang ingin kita sampaikan ke masyarakat. Bahwa sekolah ini pernah menjuarai ini, bla 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 bla. Tentunya dengan prestasi. Sekolah ini mempunyai fasilitas ini, fasilitas ini. Sekolah ini mempunyai jurusan seperti ini dengan harapan goalsnya seperti ini, seperti ini. Disampaikan apa adanya kepada masyarakat. Sampaikan dengan konten yang organik, misal dengan video. Bikinlah video pendek 10 sampai 15 detik. Gitu. Karena masyarakat sekarang di sosial media itu orang melihat itu hanya 3 sampai 5 detik awalnya saja. Kalau 3 sampai 5 detik awal itu tidak menarik, biasanya langsung di-scroll aja. Biasanya seperti itu. Dan itu banyak yang dilakukan oleh teman-teman content creator. Karena kenapa kadang di headline-nya konten itu kadang merasa kita ditipu. Gitu. Misalkan seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan, Bapak. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Luar biasa jawaban dari Pak Khairul Bahtiar, Pak Samsul. Tadi ada beberapa kiat yang harus panjenengan implementasikan agar
saat PBDB ataupun seleksi penerimaan murid baru, sekolah panjenengan bisa naik drastis. Termasuk apa? Fasilitas, prestasi, output, ya, bisa diunggah di video. Nah, tadi disarankan seperti itu maupun di media sosial yang lain. Pertanyaan yang kedua mungkin dari Terima kasih. SMA. Dari SMA, monggo. Terima kasih sebelumnya Pak Khairul Bakhtiar atas Oke. ilmunya. Oke, Oke. Bapak, sami-sami. Iya. Yang kedua mungkin dari SMA, silahkan satu penanya dari SMA karena eh, mungkin karena waktu dibatasi dua penanya, satu SMK, satu SMA. Bapak. Yang SMA, monggo. Langsung, Bu. Nggih. Saya dari Pasirian, Bapak. Nggih, monggo Bu, matur nuwun nggih. Nggih. Nggih, terima kasih karena sangat menarik sekali. Yang kami ingin tanyakan, untuk humas, apakah memang perlu ada web untuk berita di sekolah ataukah hanya cukup di IG? Karena kalau web itu kan masyarakat sangat jarang membuka web. Tapi kalau IG itu kan siswa SMP, orang-orang masyarakat umum kan membukanya di IG. Tapi kalau web sekolah itu kan sangat jarang sekali masyarakat untuk membukanya. TikTok juga. Oke, TikTok juga. Ya, yang ingin saya tanyakan, apakah humas itu harus mengisi di web juga? Terima kasih, Pak. Nggih, matur nuwun. Dari SMA Pasirian, Ibu menanyakan mungkin ibunya dari kehumasan. Apakah beberapa informasi yang ada di sekolah, apakah kami perlu mengunggah di web atau di Instagram atau di TikTok? Ya, mungkin mereka butuh masukan. Mana yang terbaik ini? Mungkin itu. Silakan, Pak Bahtiar, monggo. Nggih, nggih, matur nuwun. Izin Bu Saksi dari Humas SMA 1 Pasirian. Kalau menurut saya web itu penting, Bu, menurut kami. Karena jenengan itu berada di lembaga pemerintah dan sebuah lembaga integritasnya itu dilihat dari seberapa profesionalnya web itu. Meskipun, nah ini dengan catatan, meskipun di era sekarang web itu tidak banyak dilihat, tapi web itu juga ikut bekerja dalam sebuah algoritma digital, gitu. Karena di dalam web itu kan pasti terintegrasi dengan email, terintegrasi dengan berita. Dalam SEO tadi, Search Engine Optimizer yang disampaikan oleh Dr. David tadi, itu mesin pencari itu mencari pasti dari webnya dulu, tidak di sosial media. Gitu. Nah, itu penting. Apalagi di era sekarang. Ini saya kasih bocoran lagi. Nah, saya kasih bocoran lagi. Di era sosial media sekarang, jenengan percaya nggak apakah data lanjut aja, aku udah pasang telinga. Nah, apakah data pribadi itu sudah data pribadi kita nih, apakah sudah aman di era digital saat ini? Itu tentunya tidak. Jenengan cek semuanya, jenengan kalau punya Instagram, Facebook, atau TikTok, atau apapun percakapan kita hari ini, apapun percakapan kita hari ini, baik di apapun yang melalui chat ataupun melalui Zoom saat ini, jenengan cek saja di explore sosial media, pasti ada salah satu topik yang membahas tentang kegiatan kita hari ini. Percaya atau tidak, jenengan buktikan sendiri. Misalkan jenengan di grup keluarga sedang membahas tentang kecelakaan, tentang isu-isu yang terkini yang ada di dunia, misalkan di Lumajang atau di Jember. Jenengan cek aja. Di explore atau di laman sosial media pasti akan muncul topik atau isu berita yang serupa. Itu
Jenengan cek. Nah, itulah kehebatan Wow. data digital. Nah, jenengan bisa manfaatkan itu untuk promosi, Ibu. Gitu. Caranya bagaimana? Ya itu tadi saya dengan ngiklan. Ngiklan di Instagram itu murah kok, gitu. Murah kok. Ngiklan di TikTok itu juga sangat murah, gitu. Tapi jangan lupa induknya tetap ada di web. Website itu jadikan induk rujukan, misalkan di Instagram itu masukkan aja induknya website, nanti bisa ditunjuk ke situ rujukannya di situ. Karena di era sekarang keterbukaan informasi itu dibuka seluas-luasnya. Gitu. Data pribadi kita pun itu dibongkar habis di situ. Jadi jangan kalau saya bilang ke mahasiswa saya nggak ada yang rahasia sekarang di zaman sekarang. Jadi data kita pun sangat terbuka untuk publik. Gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan di situ. Jadi website itu menurut kami sangat penting. Lalu jadi ibaratnya induknya ada di website, lalu yang di second levelnya ada di sosial media itu. Three levelnya itu ada di operatornya itu. Bagaimana kita bisa mengendalikan media sosial dengan website itu menjadi serentak. Gitu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun. Semoga dapat membantu nggih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, tambah sore tambah seru sebetulnya. Tapi karena kita dibatasi waktu, ada 2 pertanyaan. Saya kira sudah mewakili dari teman-teman yang lainnya. Pada intinya kami bisa menyimpulkan dari kedua pemateri tadi bahwa kehumasan adalah kemampuan bagaimana kita mengelola, panjenengan yang ada di satuan pendidikan mengelola media sosial, dan etika cara berkomunikasi baik secara internal maupun eksternal. Sehingga apa? Yang intinya semuanya itu harus bertanggung jawab. Tadi disinggung oleh kedua pemateri, di era digital, Humas harus mencari kepastian informasi dari sumber resmi terlebih dahulu. Termasuk tadi disampaikan dari web, dari data institusi, dan dokumen valid, bukan sekadar bersandar pada media sosial. Media atau medsos hanyalah alat, bukan kebenaran itu sendiri. Sehingga bisa ditarik benang merah bahwa kehumasan yang baik, bagaimana cara menyampaikan informasi secara jujur, otentik, dan transparan. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sekolah, dari kedua pemateri bisa diambil hikmahnya, bisa diambil strateginya, bagaimana panjenengan yang menjadi humas menjadi garda terdepan, etalase sebuah sekolah, wajah dari sekolah ada di panjenengan semuanya. Sehingga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, teruntuk kepada kedua pemateri, Bapak David dan Bapak Khairul Bakhtiar. Aplaus untuk beliau berdua. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, mungkin itu rakor tentang kehumasan yang dilaksanakan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember bekerja sama dengan Bakorwil 5 Jember. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bapak. Waalaikumsalam. Sikap nih kan ya. Monggo Bapak Ibu Terima kasih. saya Izin menutup. 08124 Izin foto. Izin foto, Pak. Ini Bapak Panitia, ada yang kurang. Ada yang kurang ini. Sudah 24.
Ada sesi doanya. Milih sing asli ya, Boleh keluar ya? Boleh keluar. Web ya. Kak Iko, informatika itu semester ini jadi valid, saya juga valid. Iko bisa awal-awal titik kan ya? Jadi itu yang namanya Berarti. harus doang. Ada ya. Apa sih? Bareng sama